Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat merasakan keduanya hingga saat ini. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Alvin Hikam NIM 1121132 mendapatkan tugas dari dosen pengampu fikih ibadah menerangkan tentang definisi sholat khusuf. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke materi. Materi yang pertama adalah menerangkan pengertian sholat khusuf. Sholat khusuf sendiri adalah sholat gerhana bulan, peristiwa di mana cahaya bulan menghilang baik sebagian ataupun total pada malam hari karena terhalang oleh bayangan bumi, karena posisi bulan yang berada di balik bumi dan matahari. Sholat khusuf sendiri di Indonesia sudah lumrah dilakukan oleh umat muslim. Biasanya sholat khusuf ini dilaksanakan 1 atau 2 dalam 1 tahun. Sholat khusuf sendiri mempunyai hukum sunnah muakkad. Adapun yang membedakan antara sholat khusuf atau sholat gerhana matahari dengan sholat khusuf atau gerhana bulan yaitu ada 2. Yang pertama adalah waktu pelaksanaan dan yang kedua adalah niatnya. Niat sholat khusuf sendiri yaitu usolli sunatal khusuf rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu pelaksanaan sholat khusuf. Pelaksanaan sholat khusuf sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dikerjakan secara berjamaah. Sholat gerhana bulan sendiri dikerjakan secara berjamaah sebab dahulu Rasulullah SAW mengerjakan sholat gerhana bulan secara berjamaah di masjid. Yang kedua yaitu sholat dilakukan tanpa azan dan iqomah. Sholat gerhana bulan sendiri berbeda dengan sholat yang lain-lainnya. Dalam sholat gerhana bulan ini dilakukan tanpa azan dan iqomah. Yang disunahkan hanyalah panggilan sholat dengan lafaz as-sholatu jami'ah. Dan yang ketiga menggunakan khutbah. Sholat gerhana bulan ini dilakukan dengan khutbah menurut pendapat Asy-Syafi'i. Khutbahnya seperti layaknya khutbah Idul Fitri, Idul Adha, dan juga khutbah Jumat. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tata cara tentang sholat khusuf. Yaitu yang pertama berniat di dalam hati, yang kedua takbiratul ihram atau mengucapkan Allahu Akbar, yang ketiga membaca doa iftitah dan berta'awud, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. Contohnya surat Al-Baqarah sambil membaca dengan keras seperti halnya sholat maghrib. Kemudian yang keempat yaitu rukuk sambil memanjangkannya. Yang dimaksud memanjangkannya ini yaitu dalam lafaz rukuk sendiri disunahkan
membaca sebanyak 21 kali. Kemudian yang kelima yaitu bangkit dari ruku ini tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surah Al-Quran. Tapi dalam pembacaan yang kedua ini tidak perlu panjang seperti halnya pembacaan surah yang pertama. Kemudian yang keenam yaitu ruku kembali atau ruku kedua yang panjangnya lebih pendek dari ruku sebelumnya. Berarti dalam pembacaan lafaz ruku ini lebih pendek dari ruku sebelumnya. Berarti boleh dibaca 7 kali ataupun 3 kali begitu. Dan yang ke-7 bangkit dari ruku atau i'tidal. Kemudian yang ke-8 yaitu sujud yang panjang sebagaimana ruku. Lalu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali. Bangkit dari sujud, lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Hanya saja bacaan dan gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. Setelah selesai semuanya, langkah terakhir yaitu salam. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu manfaat sholat khusuf. Adapun manfaat-manfaat melaksanakan sholat khusuf sendiri, yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Manfaat yang pertama ini yaitu sebagai bentuk keimanan kepada Allah. Dengan mendirikan salah satu perintah Allah, tentunya akan membuat diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengerjakan amalan yang diajarkan Nabi. Tentunya setelah kita mengerjakan amalan yang diajarkan Nabi, kita akan mendapatkan banyak ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu menghapus musyrik dan tahayul. Biasanya pesan-pesan ini disampaikan oleh para khotib saat menyampaikan khutbahnya. Mereka menjelaskan bahwa gerhana merupakan fenomena yang terjadi karena kekuasaan Allah, bukan hal mistik ataupun tahayul. Terima kasih. Sekian pemaparan materi sholat khusuf dari saya. Mohon maaf bila ada materi yang kurang jelas dari saya. Mohon dimaklumi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.